Nah, di sini Ibu mau menjelaskan dari dampak positif terlebih dahulu. Pastinya dampak positif dari media sosial ini banyak sekali, namun Ibu ringkas. Itu yang pertama, media sosial ini dapat digunakan sebagai promosi atau iklan. Mungkin kalian udah tahu ya, promosi iklan secara live untuk promosikan barang, kita jadi lihat secara langsung di HP ataupun di online barangnya itu seperti apa, kayak bentuknya seperti apa, kita tanpa harus melihatnya secara langsung ke toko. Nah, selanjutnya nomor 2 itu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Kita dapat mencari ilmu pengetahuan apapun di sosial media. Selanjutnya nomor 3 itu kita dapat menggunakan media sosial sebagai berkomunikasi. Kita dapat berkomunikasi hingga ke penjuru dunia. Jadi kita tidak harus perlu susah-susah untuk mengirim surat. Mungkin ada orang-orang terdahulu ya, mungkin harus susah mengirim surat ke keluarganya yang di luar kota ataupun di luar negeri. Sekarang dipermudah untuk apa itu untuk berkomunikasi dengan siapapun, mungkin orang yang belum dikenal ataupun yang baru kenal ataupun saudara-saudara kita yang jauh di kota. Selanjutnya nomor 4 yaitu kita diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi apapun. Jadi kita mungkin mencari info kerjaan, informasi berita apapun itu di media sosial itu pasti sudah banyak sekali. Kita diberikan kemudahan. Selanjutnya nomor 5 yaitu diberikan kemudahan untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Kita bisa dapat mencari uang di media sosial. Kita mungkin diberikan kemudahan untuk mencari barang, mungkin mencari barang online. Kita dapat transfer secara online. Ada aplikasi yang namanya apa itu Dana, OVO ataupun yaitu Brimo, semuanya sudah dilengkapi di media sosial secara online. Nah, dengan adanya dampak positif ini juga ada yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang paling jelas sekarang itu ya, dampak negatif aslinya banyak sekali, tapi Ibu singkat. Yang pertama yang pasti kecanduan. Anak-anak sekarang banyak sekali yang kecanduan dengan situs jaring sosial, apalagi mungkin sekarang banyak sekali yang kecanduan dengan game, kecanduan dengan menghabiskan waktunya itu dengan smartphone, dengan scroll TikTok, mungkin short-short video seperti itu. Selanjutnya dampak negatif yang jelas dari media sosial itu kita berkurangnya perhatian kita terhadap keluarga, terhadap kehidupan sosial karena kita terlalu fokus dengan informasi masing-masing seperti itu. Terus mudahnya tersebarnya berita hoax, berita fitnah seperti itu. Jadi kita sebagai orang muslim atau sebagai orang muslim harus berhati-hati untuk mencari informasi. Harus melihat itu berita itu valid atau tidak. Nah, dari dampak ini Ibu akan jelaskan yaitu ada lagi adab menggunakan media sosial menurut agama Islam. Nomor 1 yaitu tabayun. Jadi kita harus cek dan dicek untuk melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jadi kita tidak senonohnya tiba-tiba kita informasi ini gini ya ternyata. Jadi kita harus lihat dulu ini benar nggak ya berita ini, baru kita bisa membenarkan informasi tersebut jika berita itu valid. Kita harus mentabayunkan, perlu ditabayunkan sebagai penyelidikan apakah informasi ini benar atau tidak ya. Nah, nomor 1 ini sama seperti nomor 2 ya. Kita harus menyampaikan informasi yang benar. Terus nomor 3, sudah jelas hukumnya kita diharamkan untuk apa itu? Menebar fitnah, menebar kebencian, mengolok-olok orang lain, itu hukumnya jelas haram di dalam Islam. Itu dosanya seperti itu secara lisan ya. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar? Jadi di sini hendaklah kita sebagai seorang muslim harus menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Yaitu kita harus menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang buruk. Nah,
Selanjutnya yaitu ada tata cara penggunaan sosial media. Kalian ya mungkin sebagai pelajar harus dapat memanfaatkan pembelajaran secara online. Sekarang kan kita sudah pembelajaran secara online kan sudah termasuk memanfaatkan media sosial secara baik. Selanjutnya, kalian sebagai pelajar harus menggunakan jaringan internet secara bijak, bisa dipakai sebagai pembelajaran online. Selanjutnya kita dapat membuat grup atau sarana diskusi secara online untuk membahas pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita dapat menemukan berbagai informasi penting dan bermanfaat di media sosial. Jadi kita harus menggunakan media sosial sebaik mungkin dan sepositif mungkin. Nah, baik, mungkin itu materi pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi secara online seperti yang Ibu bahas sekarang, yaitu media sosial. Jadi Ibu mau share media evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ibu share dulu. Sudah masuk? Sudah, Ibu. Nah, itu evaluasi pembelajaran itu dapat dikumpulkan nanti setelah pulang sekolah ya. Dan karena waktu Ibu mungkin sudah cukup pada pagi hari ini, Ibu mau menyimpulkan saja pada materi hari ini. Alangkah di sini kan kita menjelaskan tentang adab bersosial media. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim sudah dijelaskan bahwa kita pentingnya etika kita dalam menggunakan media sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan tersebut kita sebagai pengguna media sosial harus dapat memiliki sikap yang bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini bisa dipimpin doa oleh Mbak Rizky Hasibuan. Baik, terima kasih Ibu. Karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, mari membacakan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rizky Hasibuan. Jadi untuk materi minggu depan, Ibu menjelaskan mengenai keteladanan sifat Rasulullah. Dan jangan lupa ya, tugasnya nanti dikumpulkan. Baik. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.